Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristawati Masito dengan NIM 223141090. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Khalifatul Hasanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi yang saya anggap paham, yaitu yang pertama sejarah BK di Indonesia, fungsi dan tujuan BK, dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dan landasan BK. Yang materi pertama yaitu sejarah perkembangan BK di Indonesia. Pada tahun 1984, BK disebut dengan bimbingan dan penyuluhan, yaitu BP, dan pada tahun 1994 berubah menjadi bimbingan dan konseling, yaitu BK itu sendiri. Dan pada tahun 1995 BK diresmikan di sekolah Indonesia dan disempurnakan dalam kurikulum. Tidak hanya itu, perkembangan BK juga dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu fase sebelum kemerdekaan, ditandai dengan didirikannya Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya fase dekade 40-an sampai dengan fase dekade 80-an dan dilanjut pada era lepas landas. Kemudian dilanjut pada bimbingan berdasarkan Pancasila. Materi yang kedua yaitu fungsi dan tujuan BK. Fungsi BK Islam dibagi menjadi 4, yaitu fungsi preventif, fungsi mencegah timbulnya masalah, yang kedua fungsi kuratif, fungsi untuk memecahkan masalah, dan yang ketiga fungsi preventif, yaitu kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu fungsi developmental, yaitu fungsi mengembangkan kondisi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu tujuan BK Islam, yaitu menghasilkan suatu perubahan yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk menghasilkan kecerdasan rasa spiritual pada diri individu. Selanjutnya yaitu fungsi BK secara umum. Fungsi BK secara umum dibagi menjadi 10. Di antaranya yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungan. Yang kedua, fungsi preventif. Fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Selanjutnya fungsi penyembuhan, upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah baik secara fisik, mental maupun pada lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu fungsi penyaluran. Fungsi ini biasanya diterapkan pada sekolah pada umumnya dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan memantapkan penguasaan karir. Selanjutnya yaitu fungsi adaptasi, fungsi yang membantu para pelaksana pendidikan untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi penyesuaian, fungsi yang membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu fungsi perbaikan, fungsi yang membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Selanjutnya yaitu fungsi fasilitas, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan, untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi yang kondusif. Selanjutnya yaitu tujuan BK secara umum. Tujuan BK secara umum juga dibagi menjadi beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah pemahaman. Pemahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas untuk lebih mengontrol diri. Yang kedua yaitu berhubungan dengan orang lain.
bertujuan untuk menjadikan lebih mampu membentuk hubungan yang bermakna dengan orang lain. Yang ketiga, kesadaran diri, bertujuan untuk lebih peka terhadap pemikiran. Yang selanjutnya yaitu penerimaan diri, bertujuan untuk pengembangan sikap positif terhadap diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu fungsi pencerahan, membantu klien mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu pendidikan psikologi, bertujuan mampu menangkap ide dan teknik untuk memahami dan mengontrol tingkah laku. Selanjutnya yaitu perubahan tingkah laku, bertujuan untuk mengganti pola tingkah laku yang merusak. Yang selanjutnya yaitu restitusi, membantu klien membuat perubahan kecil terhadap perilaku yang merusak. Selanjutnya yaitu perubahan sistem, memperkenalkan perubahan dengan cara beroperasinya sistem sosial. Yang terakhir yaitu penguatan, berkenaan dengan keterampilan, kesadaran, dan pengetahuan yang akan membantu klien mampu mengontrol kehidupannya. Materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip BK dan landasan BK. Prinsip-prinsip BK dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan, prinsip berkenaan dengan masalah individu, prinsip berkenaan dengan program pelayanan, prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan, dan yang terakhir yaitu prinsip bimbingan konseling di sekolah dalam lapangan operasional diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Selanjutnya yaitu landasan BK. Landasan BK dibagi menjadi beberapa landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofi. Landasan filosofi adalah kecintaan terhadap kebijaksanaan yang mengarahkan bagi konselor dalam melaksanakan kegiatan bimbingan. Yang kedua yaitu landasan religius, ditekankan dalam 3 hal, yaitu bahwa manusia dan seluruh alam itu makhluk Tuhan. Yang kedua, perkembangan dan kehidupan manusia berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, kaidah agama dimanfaatkan untuk membentuk perkembangan dan memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis yaitu memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran. Selanjutnya yaitu landasan sosial dan budaya. Landasan sosial budaya ini bertujuan untuk pemahaman konselor tentang dimensi sosial dan budaya sebagai faktor terhadap perilaku individu. Selanjutnya yaitu landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, membahas tentang sifat keilmuan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir yaitu landasan pedagogi, yaitu sebagai strategi atau metode pengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.